Tikus ini diblokir oleh raksasa. Dia memberinya dua pilihan. Segelas racun. Satu gelas air yang disaring. Jika memilih yang benar, dia akan masuk surga. Kalau pilih salah, lalu masuk neraka. Tikus melompat ke kiri. Akhirnya menjerit menyedihkan. Beku sampai mati seketika. Masih beruntung itu masih punya dua nyawa tersisa. Kali ini itu berlari ke gelas yang tepat. Lompat turun. Diracun sampai mati lagi. Nyawa terakhir. Ender harus memilih dengan hati-hati. Alay kemudian bertanya kepada Ender apa yang akan dia pilih. Ender berpikir sejenak. Tidak jawab. Hanya melihatnya mengendalikan tikus untuk merangkak ke gelas. Dan melompat. Dia meringkuk ke dalam rongga mata raksasa itu. Langsung menangani dengannya. Ini membuat Alay yang menonton juga bingung. Mengapa? Inilah mereka melatih kita. Ikuti aturan pasti akan mati. Hanya melanggar aturan yang bisa menang. Tetapi semuanya diamati oleh instruktur dan Kolonel Hirum. Instruktur mulai gugup. Karena tidak ada siswa di sekolah yang melakukan itu. Tapi Hirum di belakang sangat puas. Ternyata game ini didedikasikan untuk menguji jiwa anak. Instruktur mengatakan bahwa jiwa Ender sudah mulai terdistorsi. Cenderung kasar. Tapi Hirum tidak peduli. Yang dia inginkan adalah pemimpin yang kuat. Di dunia masa depan. Alien menyerbu bumi. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika manusia berada di ambang kepunahan. Komandan Mazer Rackham tidak menyesal mengorbankan dirinya sendiri. Mengemudikan jet tempur untuk menabrak pesawat ruang angkasa Formik. Baru saja memenangkan perdamaian sementara. Meski perang telah usai. Tapi manusia tidak bisa lengah. Menurut intelijen, Formik sedang berkumpul kembali. Pada saat yang sama terus meningkatkan pesawat tempur. Kali ini jumlahnya lebih banyak. 100 kali dibandingkan dengan serangan yang lalu. Untuk menghadapi bahaya kiamat berikutnya. Militer menyaring calon remaja. Diam-diam melatih mereka. Karena anak-anak ini suka bermain game sejak kecil. Dalam game pertarungan, anak-anak lebih berbakat daripada orang dewasa. Adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan planet ini. Dalam Ender ada bakat yang sangat tinggi. Setiap kali dia bersaing dengan teman-teman lain, Ender selalu bisa menang dengan serangkaian tindakan seperti penempatan rincin pasukan tambahan dan respons terhadap gerakan besar. Dan merupakan target pelatihan militer. Juga membawanya ke Akademi Pertempuran Luar Angkasa. Lanjutkan pelatihan mendalam. Tapi aksinya barusan diserap oleh Merc Hirum. Dia sangat puas. Untuk menemukan seluruh potensi penuh Ender. Kali ini mengatur untuknya sebuah misi dengan kesulitan tinggi. Membiarkan dia memimpin pasukan naga acak. Pertempuran dengan tim yang penuh dengan veteran. Bukan hanya satu tim. Malah dua. Ini adalah versi raksasa dari game makan ayam asli. Kedua tim mengenakan seragam resmi. Pertempuran khusus. Di tangannya memegang AK-47. Melawan satu sama lain dalam rongga di alam semesta yang penuh rintangan. Untuk dapat melepaskan potensi Ender. Kolonel mengatur untuknya pasukan naga. Tantang dengan dua tentara salamander dan labat. Ya benar, dia ingin bermain 1v1. Membuat Ender terlihat dingin. Dia ingat aturan permainan yang menang. Tidak peduli berapa banyak poin yang didapat lawan. Mendobrak saja pintu utama lawan. Maka dapat langsung overgame. Terus terang, tidak ada bedanya. Dengan menempati markas di AOL. Ender pintar. Dia memikirkan strategi selancar krisan. Letakkan satu anggota tim kecil di tengah. Orang lain mengelilinginya. Meskipun ada anggota yang terus-menerus ditembak. Tetapi masih mungkin untuk meningkatkan kecepatan secara perlahan. Di bawah pengorbanan tanpa henti dari rekan-rekan. Anggota tim kunci berhasil dalam kesuksesan besar lawan. Tim Ender menang. Kolonel di satu sisi menyaksikan pertempuran dengan sangat puas. Dia memberikan jabatan komandan kepada Ender. Kapten Bonzo kalah dalam pertempuran dengan perasaan tidak puas di dalam hatinya.
Temukan Ender saat dia sedang mandi. Berniat membalas dendam Ender. Ender diam-diam menyesuaikan suhu air ke tinggi. Saat musuh datang, membakar matanya. Ender ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Bonzo memegang erat-erat dan tidak melepaskannya. Menangkap Ender ingin terus berjuang. Ender mengangkat kakinya dan menendangnya. Tanpa diduga Bonzo menabrak tangga. Tinggal ditampat. Ender sangat sedih. Dia membenci dirinya sendiri sekarang. Egoisme brutal. Tidak memiliki kemanusiaan. Ketika dia meminta untuk mundur dari pelatihan. Tapi masa depan umat manusia semua terletak pada anak ini. Setelah tidak dapat menasihati, Hirum mencari saudara perempuan Ender. Bahaya kemanusiaan tepat di depan mata kita. Hanya Ender yang bisa menyelamatkan umat manusia. Di bawah saran kakaknya. Akhirnya Ender kembali berlatih. Kolonel menempatkannya di garis depan di medan perang. Ini adalah pangkalan komando di dekat planet induk Formik. Di tempat ini, dia bertemu dengan kolonel pendahulu itu. Ternyata dia adalah pahlawan yang menghancurkan kapal induk tahun itu. Sebelum meledak, dia meluncurkan kokpit. Di bawah penelitiannya, deteksi tekstur format. Seperti sarang semut. Bunuh saja Ratu Semut. Maka semuanya dalam kawanan juga akan mati. Pada saat itu, jumlah tentara Formik semakin meningkat. Tidak banyak waktu tersisa untuk manusia. Kolonel mempersiapkannya sistem tempur simulasi. Itu semua seperti perang nyata. Dia masih dapat dengan mudah menghadapinya pada awalnya. Tetapi kesulitan simulasi meningkat. Tekanan ingin menjatuhkannya. Dia pada awalnya hanya perlu menggunakan sistem panorama. Tapi ingin memerintahkan setiap detail di medan perang. Bahkan jika IQ-nya mencapai 250. Juga harus tak berdaya. Membuat seluruh tim jatuh ke tangan musuh. Ini membuat kolonel sangat marah. Mereka tidak punya waktu untuk melanjutkan pelatihan. Masa depan manusia ada di tangan Ender. Besok adalah hari latihan terakhir mereka. Malam itu, Hirum mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena di dalam hati mereka tahu, besok bukan latihan simulasi, tapi pertempuran terakhir antara Formik dan manusia. Ender akan memimpin ribuan tentara. Tapi dirinya tidak tahu apa-apa. Masih pikir sedang memainkan permainan antar planet. Tidak terduga, dia menghancurkan planet yang nyata. Tadi, Ender mengirim armada pesawat tanpa udara untuk berpura-pura menyerang lebih dulu. Menarik kapal perang Formik untuk berkumpul dengan kekuatan penuh. Tentu tidak luar terduga. Di bawah serangan penghancuran diri Ender, pasukan Formik tidak bisa tidak berkumpul. Tepat saat ini, Ender memberi perintah. Aktifkan suar energi super. Hancurkan semua kapal Formix. Planet induk Formik dihancurkan. Tetapi di bumi masih ada sejumlah besar individu yang hidup. Ender dengan cepat memanggil semua pejuang yang tersisa untuk kembali. Berniat untuk mengorbankan semua kapal perang. Karena meriam superpower ini masih butuh 9. 10 detik memuat ulang. Ender memerintahkan semua kapal perang untuk membungkus kapal induk. Sejumlah kapal perang Formik menyerbu masuk. Lihat Formik akan menerobos pertahanan. Momen penting. Meriam akhirnya terisi penuh. Sinar kematian terakhir ditembakkan sekali lagi. Seluruh planet dilalap api. Ras Formik kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ender menang. Seluruh tim sangat gembira. Tetapi menemukan bahwa komandan observasi tidak mengatakan sepatah kata pun. Di layar, itu muncul secara realistis di Mother Zeus. Planet telah berubah menjadi lautan api. Adegan ini menyentuh jiwa Ender. Pada saat ini, Hirum memberitahu semua orang. Ini bukan permainan. Tapi perang nyata. Tapi Ender tidak bisa menerima semuanya. Dia masih berpikir ini masih hanya permainan. Tanpa diduga, dia telah menghancurkan planet tempat orang lain tinggal. Kapal yang dia perintahkan untuk dikorbankan. Di dalamnya, ada orang yang hidup-hidup. Yang terpenting adalah, dalam pertempuran, dia perlahan menemukan niat sebenarnya dari Formik.
Mereka tidak berniat menyerang bumi. Ender menyesali tindakannya. Dia benar-benar hancur. Untuk menghindari membuatnya terlalu tertekan, Hirum memukulnya pingsan dengan pistol. Di dalam mimpi, dia melihat Ratu Ras Formik muncul di game raksasa. Ternyata dia masih berkomunikasi dengannya. Tapi Ender masih tidak mengerti. Setelah bangun, Ender mengatasi banyak rintangan. Memasuki sarang klan Formik. Temukan Ratu Formik. Ratu membantunya menghapus air matanya. Juga mengirimkan telur cacing ke Ender. Ender bersumpah padanya. Dia akan menemukan rumah baru untuk Formik. Akhir dari cerita. Ender mengambil telur itu dan terbang ke kedalaman luar angkasa. Oke, filmnya udah tamat. Sampai jumpa ya.